Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pada video kali ini kita akan kembali update ya untuk pergerakan dari kedua market tersebut ya. Saya sudah cukup lama untuk nggak update market, jadi nanti kita akan buka dari monthly ke weekly, lalu baru kita cek untuk daily time frame-nya, untuk time frame kecilnya seperti apa. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu ya, bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan membeli ataupun menjual. Jadi teman-teman harus memanfaatkan informasi dengan baik ya, biar nggak terjadi miskonsepsi atau salah paham seperti itu. Jadi langsung aja kita coba cek dari monthly time frame untuk Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin ini nggak kemana-mana ya, dia cuma bertahan ya di area support resisten yang major ya untuk monthly time frame-nya. Resist dan sekarang berfungsi sebagai support, just it, tidak ada yang lain seperti itu. Untuk monthly-nya cukup simpel ya, dia cukup bertahan dan itu dibuktikan di closing bulan September kemarin. Kita lihat opennya di sekitaran 59.000 dan closingnya kita di 63.300 seperti itu. Jadi cukup bagus ya, kita nggak bertahan untuk close di bawah area 59.000. Jadi secara official sebenarnya kita masih bertahan di area support resisten di box warna merah di area 60.000, itu menjadi area support major untuk Bitcoin di monthly time frame-nya. Seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin investing, teman-teman harus lihat untuk time frame yang lebih besar ya, seperti monthly dan juga weekly ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat untuk daily ke bawah, apalagi 30 menit ya, 15 menit, 5 menit, itu akan menjadi bias miskonsepsi ya. Kalau teman-teman investing, teman-teman lihat time frame-nya daily ke bawah, bahkan daily sendiri menurut saya itu kurang relevan ya. Karena kalau kita lihat sendiri di monthly sebenarnya pergerakannya rapi ya, tapi kalau kita turunkan ke daily time frame ya ini cukup choppy pergerakannya. Choppy itu apa? Choppy itu naik turun ya, kita agak bingung gitu, ini sebenarnya market mau ke arah mana gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa menjadi miskonsepsi dan teman-teman menjual di harga yang tidak seharusnya, seperti itu. Itu sih info dari saya. Untuk monthly-nya masih cukup rapi dan sangat bagus ya untuk Bitcoin. Lalu untuk weekly time frame-nya sebenarnya kita sudah close di atas area yang sudah saya mention di video terakhir ya, untuk roadmap Bitcoin di 64.000 ini menjadi area resisten saya yang penting yang harus ditembus oleh Bitcoin. Dan tampaknya Bitcoin sudah berhasil close di atas sana ya, di 65.600, itu menjadi area closing di weekly kemarin ya, sekaligus closing di monthly time frame-nya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Bitcoin ini sebenarnya sudah ada early trend reversal. Tinggal menjadi PR-nya bagaimana dia nanti pullback ke bawah seperti itu. Itu yang nanti akan kita coba pantau di time frame kecil ya, seperti daily, 4 jam dan juga di 1 jamnya seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari weekly time frame-nya. Lalu dari di weekly time frame-nya ini kita lihat dia masih konsolidasi ya, membentuk satu chart pattern atau ya ini membentuk channel lah ya, flag atau broadening wedge sama aja lah. Yang penting pergerakannya sekarang masih konsolidasi cenderung uptrend seperti itu ya. Dan juga teman-teman bisa lihat ya, di sini dia masih sangat respect dengan area yang namanya moving average 50 ya. Kita lihat ini moving average 50 ini masih bertahan di sebagai area support dan dia langsung terpantau ketika menyentuh area MA50-nya seperti itu. Lalu di daily time frame-nya apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, sebenarnya saya sudah gambarkan channel ini cukup lama ya, semenjak di sini untuk channelnya kalau teman-teman lihat. Nah, ini ada area channel yang terbentuk ya, setelah itu dia kembali breakout lagi ke atas jadi invalidasi, dan yang terakhir saya gambarkan channelnya di sini. Ini sebagai area resisten dan ini sebagai area support ya. Dan ketika dia sempat naik ya untuk tembus ke area atas tapi tidak dibarengi dengan candlestick yang cukup solid sehingga dia langsung drop ke bawah atau fake out ya, kita bisa katakan itu fake out ke bawah. Fake out ini kita bisa simpulkan bahwa proses untuk penurunannya ini dengan targetnya ada di 60.000 ya. Tampaknya kita sudah hit area 60.000 di closing low ya, closing low di tanggal 1 kemarin gitu ya, kita langsung drop di area 60.000. Jadi teman-teman bisa lihat ketika kita lihat untuk tanggal 1 Oktober ini sempat menyentuh area 60.000, sebenarnya ini dia sedang retest di area support resisten di monthly time frame yang sudah kita sampaikan tadi ya. Ini merupakan area major yang perlu untuk di retest. Ketika dia sudah membentuk higher high, dia harus membentuk higher low dulu dong untuk retest di area supportnya. Dan 60.000 ini bisa kita jadikan target
Dan juga kalau teman-teman tarik untuk Fibonacci ya dari bawah ke atas, sebenarnya area 50%-nya ini masih sedikit di bawah 60.000, sekitar 59.000 sampai 57.500. Tapi apakah kita bisa sampai ke sana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ini merupakan area order block ya, yang ya bisa saja terjadi ya kalau dia cuma retest lalu dia kembali drop sekaligus retest lagi di area trendline yang ada di atas ini masih possible, dan ini bisa menjadi opportunity untuk teman-teman yang memang punya exposure di Bitcoin seperti itu. Jadi ini merupakan area yang cukup ideal ya untuk Bitcoin apabila teman-teman ingin koleksi, dibandingkan teman-teman harus koleksi di atas di area 66.000 gitu ya. Yang sudah koleksi di 66.000 ya sabar-sabar dulu ya, karena memang jangan koleksi sesuatu barang ketika dia sedang naik membentuk higher high. Teman-teman harus tunggu dia koreksi ke bawah, baru nanti teman-teman untuk mencari-cari area entry yang terbaik itu di mana, seperti itu. Kurang lebih itu ya untuk Bitcoin dari time frame kecilnya, untuk daily time frame-nya seperti itu. Lalu saya akan langsung lihat ya dari volumenya. Di sini untuk volumenya masih cenderung stagnan ya, susu, nggak terlalu banyak dan juga tidak overlap juga untuk kenaikannya. Patokan saya cuma lihat di area ketika dia bottoming ya, ini spike-nya sangat besar untuk volumenya. Lalu kita lihat sekarang ini berangsur-angsur stabil ya untuk volumenya, tidak naik dan juga tidak turun. Kalau kita bandingkan ketika bull run kemarin, summer selesai, ini volumenya lebih aktif ke atas gitu ya. Dia lihat sering-sering spike naik ke atas. Kalau kita lihat sekarang spike-nya ya spike sih beberapa kali ketika dia membentuk higher high, tapi dia juga spike ketika dia koreksi ke bawah gitu. Memang kebetulan karena di momen kemarin atau tadi pagi ya, subuh itu ada momen war ya, jadi itu membuat panic selling di market sementara. Tapi menurut saya untuk war ini nggak begitu lama untuk beritanya, karena kita belajar dari keadaan kemarin ya, ketika kurang lebih di sini kayaknya di sini ya, ketika momen apa ya, Israel menyerang Iran kalau nggak salah ya, atau Iran menyerang Israel, saya lupa, antara itulah, dan market sempat bergejolak sedikit tapi nggak begitu pengaruh. Setelah itu proses penurunannya bukan disebabkan oleh war, kita sudah melupakan war seperti itu. Jadi mungkin ya ini bisa saja terjadi ya, history repeating itself. Ketika perang ya mungkin kita akan shock sebentar, dan itu bisa teman-teman manfaatkan by the dip. Setelah itu ya nanti kita akan kembali mengikuti irama market ya. Jadi berita war itu nggak mungkin akan sustain mempengaruhi market dalam jangka waktu panjang. Menurut saya seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin. Secara volume juga masih so-so, nggak terlalu banyak perubahan. Lalu dari Ethereum-nya gimana? For Ethereum yang bisa saya lihat di sini untuk monthly time frame-nya ya. Saya akan matikan volumenya dulu. Untuk monthly time frame-nya dia berusaha untuk membentuk hammer ya di sini ya, atau candlestick reversal seperti itu. Jadi untuk monthly-nya sudah cukup bagus ya, dia sudah cukup bertahan di area trend line. Untuk monthly time frame-nya, bullish trend line-nya membentuk candlestick hammer ya. Tapi memang masih kita perlu konfirmasi di bulan ini, apakah dia bisa konfirmasi dengan closing di atas area 2656 ataukah kita masih closing di bawahnya seperti itu. Jadi masih perlu konfirmasi. Dan juga untuk MA50-nya kita lihat sekarang MA50 masih berfungsi sebagai resisten. Jadi ya nggak salah ya kalau kita harus pullback dulu untuk bisa try untuk tembus lagi dari MA50-nya. Itu yang bisa saya lihat dari weekly time frame-nya ya. Kita masih sedikit pullback ke bawah untuk Ethereum-nya. Secara trennya gimana? Secara tren saya masih cukup melihat ini masih belum ada tanda-tanda reversal ya. Kita masih still in consolidation ya, kecuali nanti kita bisa break dari atas area 2750, itu nanti mungkin akan membuka peluang untuk Ethereum melanjutkan reversalnya naik lagi ke atas seperti itu. Kurang lebih itu untuk weekly-nya. Untuk daily-nya gimana? Ya area biru ini akan coba saya tebalkan ya. Nah, ini merupakan area resisten penting untuk di weekly time frame-nya, dan sekarang dia belum sempat retest dan dia sudah langsung drop down ke bawah seperti itu. Area drop down-nya juga nggak satu kebetulan ya, dia drop down-nya sama dengan area flipping ya, di antara support dan resisten ya. Di sini teman-teman bisa lihat support, ini support, dan ini resist ya, dua kali support, dua kali resist. Teman-teman bisa lihat di sana bahwa itu berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder ke atas. Apabila nanti kita bisa reversal di area 2850, 2450 sampai 2500 lah kurang lebih di sini. Itu nanti ada potensi kita untuk reversal seperti itu.
selama itu belum terjadi ya saya masih melihat ini ada potensi kita masih membentuk channeling naik ke atas ya. Channelingnya seperti ini kurang lebih. Nah, channelingnya seperti ini. Ini channel yang lebih besar ya. Akan coba saya gambarkan di sini. Nah, kita masih membentuk channel yang major channel ya. Kalau kita bisa katakan pergerakan uptrendnya masih cenderung terbatas membentuk channeling. Iya, harusnya ketika kita sampai di channel bawah, ini ada possibility kita untuk retest lagi di area resisten di atas seperti itu. Untuk meretest kembali untuk area resistennya, apakah dia bisa overlap atau tidak. Atau kita nanti malah terreject kembali. Kalau kita berhasil close di atas area 2750 dan tembus dari area trendline, maka ada big possibility kita sudah masuk dalam fase major trendline, major reversalnya untuk Ethereum. Ya, itu menjadi satu titik kunci yang perlu teman-teman perhatikan. Sementara saya cuma mau nambahkan untuk Ethereum itu hanya membentuk channel. Kalau kita buka di 1 jam ya, trend 1 jamnya dia masih yang namanya ya, kalau kita bisa bilang ini masih proses inducement ya, atau proses koreksinya ke bawah gitu ya. Ketika dia jebol dari 2568, 2570, dia close di bawah, dia langsung bablas ke bawah, ini menandakan bahwa proses inducement itu sudah mulai terjadi ya, proses retracement majornya seperti itu. Jadi kalau itu sudah terjadi ya, kita bisa coba tarik untuk Fibonacci dari bawah ke atas ya. Area 2420 sampai 2350 itu bisa teman-teman perhatikan sebagai area support resisten berikutnya seperti itu. Tapi saya nggak mau terlalu banyak muluk-muluk ya, karena kita sudah berada di area trendline bawah. Tinggal nanti apakah dia bisa lanjut untuk naik, teman-teman bisa follow up untuk kenaikan ke atasnya sampai 2760 di area resistennya. Ini bisa dimanfaatkan lumayan besar untuk range areanya. Buat teman-teman yang scalping, teman-teman bisa coba pantau di 1 jam ke bawah seperti itu. Buat teman-teman yang memang swing trading ya, teman-teman bisa coba lihat untuk area ini. Ketika ada konfirmasi apakah dia bottoming, nanti ketika membentuk engulfing ataukah candlestick hijau untuk closingnya, teman-teman bisa coba ya cari-cari entry posisi lah untuk hold sampai nanti bull run kurang lebih di 2025 nah, nanti kurang lebih seperti itu. Karena memang menurut saya sudah nggak lama lagi ya. Saya akan coba jelaskan dari Bitcoin dominance-nya dan juga USDT dominance-nya, itu akan mungkin sedikit mencerahkan teman-teman ya. Nanti kita akan coba lihat. Untuk Bitcoin dominance, untuk monthly close ya, kita lihat di sini ya, dia sudah berada pada area persimpangan di sini, support, resist ya. Dan bukan satu kebetulan ketika dominance kita di bulan kemarin itu hanya membentuk doji. Ketika membentuk doji, ada possibility ini nanti next candle-nya kita akan reversal ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena memang kita sudah ada rejection dari area supply-nya. Itu terlihat dari weekly time frame-nya mungkin ya. Nah, ini weekly time frame-nya kita sudah printing doji di atas dan satu engulfing ya, bearish engulfing di next week-nya. Apakah kita nanti bisa drop lagi ke bawah untuk retest lagi at least di sekitar 56,5%? Ada big possibility untuk di bulan ini. Tapi apakah itu pasti ya belum tentu gitu ya. Jadi ada possibility juga kita akan ditarik dulu naik ke atas, mungkin tes di 58% sebelum kita drop. Itu juga masih ada possible yang cukup besar lagi menurut saya gitu. Karena memang untuk reversal ya mungkin kita harus membentuk yang namanya double top dulu kan ya di atas ya, di area ini kan top pertama dan top kedua ini kan sedang ongoing proses ya untuk topping keduanya. Topping keduanya mungkin nanti kita akan ditarik lagi naik ke atas ya 56,5, 56,4, 58,4 itu masih possible sebelum kita benar-benar drop untuk memasuki altcoin seasonnya seperti itu. Mini altcoin season ya, karena kita punya secara overall ya ini masih membentuk rising wedge ya, kita belum breakdown dari trend lainnya semenjak dari bulan Januari 2024 gitu. Ini masih first indication. Jadi ya teman-teman bisa coba lihat peluang-peluang yang ada di market ya, terutama di altcoin-nya ya buat teman-teman yang penyuka altcoin, karena memang saya yakin 90% dari teman-teman yang menonton video ini pasti koleksinya di altcoin yang lebih banyak dibandingkan Bitcoin seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai coba-coba lihat, karena memang kita ada kemaksimal ya, saya lihat untuk kenaikannya ya di 60% ini sudah maksimal banget menurut saya. Kenapa? Karena ini ada area unfill gap ya di weekly time frame ya. Nah, ini ada unfill gap ya, gap yang kosong yang perlu diisi ya. Kalau memang dia harus naik sampai 60%, menurut saya masih oke lah, kita masih bisa toleransi untuk target kenaikan maksimalnya. Dan juga kita coba tarik dari Fibonacci-nya dari atas ke bawah. Kita lihat di sekarang sudah masuk area
golden ratio juga di 57,8. Jadi ya nggak ada salahnya kalau memang kita sudah mulai lihat-lihat ya untuk apa ya yang menarik untuk di momen-momen saat ini yang bisa kita hold sampai di altcoin season nanti, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Jadi ya sabar-sabar ya, kita sudah membentuk rising wedge dan kita sudah di penghujung acara menurut saya ya, penghujung bearish acaranya. Jadi ya jangan nanti teman-teman entry ketika market itu sudah membentuk higher high ya, ketika momen kemarin bull run teman-teman, oh saya belum entry, saya mau entry di mana, itu sudah menurut saya bukan waktunya entry. Ya waktunya entry ketika kapan ya, ketika memang market masih diberikan koreksi ke bawah seperti itu, seperti momen-momen sekarang ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mengenai Bitcoin dominance-nya. USDT dominance sudah saya sampaikan ya, dia masih membentuk channel bearish flag dan mungkin ini akan satu kali push terakhir sebelum dia memang benar-benar drop menembus area trend line-nya ke bawah. Dan ketika memang dia drop menembus trend line ke bawah, mungkin akan banyak uang yang akan dideploy ke market ya, either itu ke Bitcoin, Ethereum atau altcoin-nya seperti itu. Jadi kemungkinan ya untuk bearish terakhir ini hanya membentuk, kalau teman-teman aware ada namanya head and shoulder ya, ini head and shoulder-nya, dia sedang membentuk shoulder kanan sebelum drop ke bawah. Dan juga itu juga sejalan dengan target kita yang melihat bahwa untuk weekly time frame dan monthly time frame-nya untuk USDT dominance itu akan cenderung bearish ke bawah ya. Kita melihat dia trennya sudah shifting dari yang sebelumnya bullish ya. Untuk trendline bullishnya ini semenjak dari tahun 2018 kita lihat sekarang sudah bearish menembus trendline yang di bawah dan sekarang sedang retesting ya di area resistennya, sudah berhasil retest dan sekarang sedang ongoing kita untuk yang namanya bearish lagi ke bawah, melanjutkan tren turunnya seperti itu. Itu untuk USD dominance-nya. Untuk Ethereum Bitcoin-nya ini penanda saya untuk altcoin season-nya ya. Untuk altcoin seasonnya saya melihat ini masih mungkin akan ada satu kali push ke bawah lagi ya, masuk ke box warna orange sebelum memang kita benar-benar melihat rally itu akan terjadi. Jadi menurut saya masih ya kesempatan kita untuk entry juga masih sangat lebar ya, karena memang kita masih terreject lagi ya dengan koreksi lagi ke bawah. Target saya sih masih di bawah ya, setelah dia berhasil retest dari box warna hijau ya dia akan pullback lagi ke bawah untuk melanjutkan lower low-nya sekali lagi sebelum mungkin nanti dia akan benar-benar push rally naik ke atas seperti itu untuk Ethereum Bitcoin-nya ya. Tidak akan ada altcoin sebelum Ethereum itu berjalan, itu rumusnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat oh nanti ada yang memberikan asumsi ya bahwa mungkin nanti di bull cycle kali ini Solana ya yang akan memimpin pergerakan dari altcoin-nya. Menurut saya enggak juga ya. Ethereum itu gimana-gimana yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Jadi selama bertahun-tahun kita percaya bahwa altcoin season itu dimulai dari Ethereum, dan saya percaya juga di momen bull run kali ini Ethereum juga masih akan memimpin dari altcoin season di tahun ini. Seperti ini, di tahun ini dan tahun depan ya, yang pastinya tahun depan ini merupakan tahun terakhir. Jadi harusnya Ethereum ini akan menjadi overlap dulu ya dibandingkan dari Bitcoin, dan itu akan terjadi apabila nanti Ethereum Bitcoin ini grafiknya sudah mulai membaik untuk trennya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang gimana ya, sekarang masih bearish sih, belum ada tanda-tanda untuk reversal untuk saat ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan ya dari Ethereum Bitcoin-nya. Total 3-nya gimana? Total 3 kita masih terreject dari area major supply-nya. Ya maksimal penurunan 510 miliar dolar lah, ini maksimal ya penurunannya. Lebih dari 510 ya mungkin kita akan lower low lagi gitu. Ini bisa kita simpulkan yang kenaikan yang kemarin ini ya fake out gitu ya. Jadi kalau fake out gimana ya, kalau fake out ya mungkin kita lower low-nya lebih sharp, lebih dalam lagi gitu, karena ini akan menjadi double top besar ya, yang akan membuat market itu kembali turunnya cukup signifikan kalau memang kita harus turun di bawah 510. Untuk sementara saya melihat 510 ini menjadi area maksimal untuk penurunannya. Jadi ya teman-teman bisa lihat-lihat dulu ya area support-support terdekatnya di mana, seperti box merah ini bisa menjadikan area support terdekatnya. Ya teman-teman bisa lihat nanti ketika di sini altcoin-nya itu sudah bagaimana gitu ya. Ketika masuk 570 miliar dolar, altcoin ini gimana? Apakah sudah bottoming ataukah kita lihat masih cukup pelit untuk koreksinya ya, seperti contoh di alt ya.
Alt ini naiknya sudah impuls naik ke atas, lalu ketika koreksi sedikit ya, dia cuma koreksi 13%, setelah itu naik lagi ke atas, ini kan kurang worth it ya. Nah, kita mungkin bisa tunggu mungkin di area order block atau imbalance yang ada, imbalance pertama, imbalance kedua, ini bisa teman-teman jadikan untuk area buying stopnya teman-teman, seperti itu. Jangan beli ketika harga itu masih naik tinggi ke atas. Kurang lebih itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk update video kali ini. Ya, teman-teman bisa bantu untuk likes-nya ya. Nanti ketika teman-teman ingin adakan live streaming, nanti kita akan coba jadwalkan sama-sama di next time. Seperti itu. Untuk bahas mungkin altcoin yang menarik ya, yang teman-teman sudah watchlist atau teman-teman yang lagi sangkut di momen-momen kemarin ya, teman-teman bisa coba bantu like saya dulu lah. Itu nanti kita coba jadwalkan untuk altcoin review di next time, seperti itu. Thank you semua ya, dan see you next video. Bye bye.